Selamat siang Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 WITA bersama saya Arna Suputra. Pemirsa, tindakan persekusi yang terjadi di Jakarta dan Solok bermula dari komentar masyarakat terhadap suatu kelompok. Dampaknya ketenangan dan kedamaian korban persekusi dan keluarganya pun terancam. Oleh sebab itu, ke depannya seluruh elemen masyarakat harus lebih bijak dan berhati-hati ketika memutuskan mengomentari segala hal di medsos agar kejadian persekusi di Solok dan Jakarta tidak terjadi di Bali. Unggahan-unggahan di medsos yang bernada sara maupun ujaran kebencian seringkali memancing warga dunia maya untuk mengomentarinya. Sering pula komentar yang diunggah ke medsos lebih mengarah pada ujaran kebencian sehingga banyak pihak yang akan tersinggung. Buntut dari ketersinggungan dari individu, kelompok, atau instansi apapun biasanya berupa peringatan saja dan menanyakan maksud komentar tersebut. Namun beberapa waktu lalu, terjadi tindakan persekusi terhadap seseorang yang dianggap menyinggung individu atau kelompok tertentu, seperti yang terjadi di Solok dan Jakarta. Oleh sebab itu, warga dunia maya diminta bijak memilih unggahan dan isi komentar yang diberikan di medsos, sehingga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Menurut akademisi Chandra Jaya, Kementerian Kominfo harus bisa membatasi konten-konten di medsos yang berbau sara dan ujaran kebencian, karena konten-konten tersebut merupakan pemicu utama konflik antar masyarakat. Pihak yang merasa tersinggung dikhawatirkan melakukan tindakan kekerasan hingga persekusi. Di media sosial itu ada sesuatu yang sifatnya menghina dan kemudian ini dibalas dengan hinaan juga begitu. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau mengkritik tentu harus mengkritik yang sehat, memberikan saran yang baik. Kalau itu dilakukan maka tidak akan terjadi benturan. Menurut akademisi Made Swarte, pada dasarnya kritikan adalah bentuk dari saran yang terkadang disampaikan secara lugas tanpa memperhitungkan perasaan pihak yang dikritik. Hal yang terpenting adalah, apapun isi dari kritikan tersebut, individu, instansi maupun kelompok masyarakat mempunyai kecerdasan emosional yang baik, sehingga segala kritik yang diarahkan pada diri dijadikan masukan positif agar kedepannya membuat diri lebih baik dalam berkarya di masyarakat. Perlu disadari setiap tindak tanduk, setiap kinerja, dan upaya selalu diawasi dan dikritisi masyarakat, salah satunya lewat komentar dan kritikan di medsos. Ketika kita akan difitnah, digadang-gadang yang bukan-bukan, itu akan menimbulkan masalah emosional. Ketika kita mengambil keputusan pada saat emosional itu, tentu hasilnya tidak baik. Disinilah harus kita kelola. Di sini yang saya masukkan cerdas emosional itu harus mampu mengelola emosi itu. Pro dan kontra di masyarakat adalah kodrat kehidupan. Jangan sampai akibat kritikan dan perbedaan pemikiran dan pendapat di medsos membuat bangsa terpecah belah. Jangan mengedepankan emosi serta kekerasan untuk menindaklanjutinya. Apalagi posisi sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat tak pernah sepi dari kritikan. Kung Krisna, Bali TV. Sekian seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.